semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar soft skill, pengembangan diri, dan public speaking. Buat kamu yang pengen lancar public speakingnya, boleh subscribe dulu channel ini, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian tentang presentasi. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Dan pertanyaannya seperti apa? Kalau gitu, kamu stay di sini, tonton video ini sampai selesai. Kita langsung aja masuk ke videonya. Nih, aku tertarik nih sama pertanyaan yang ini nih ya. Pertanyaannya dari komentar YouTube. Satu pertanyaan ini aku bagi dua agar kamu mudah untuk menerima apa yang aku sampaikan dan agar kamu cepat ngertinya tentang pertanyaan ini. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah kalimat yang diucapkan saat presentasi harus sama dengan makalah yang kita buat? Jawabannya adalah tidak harus. Pertama-tama ketika aku presentasi, aku berusaha untuk menyampaikan apa yang aku presentasiin sama persis dengan makalah yang aku buat. Makalah yang teman kelompok aku buat. Tapi ketika aku mempresentasikannya, jatuhnya adalah aku malah terbata-bata untuk mempresentasikannya. Dan aku malah bingung sendiri sebenarnya apa sih yang aku bilang gitu. Karena banyak bahasa, banyak kata yang aku nggak ngerti dari makalah aku sendiri. Jadi aku saranin bagi kamu ketika presentasi, jangan pernah berusaha untuk mempresentasikan sama persis dengan makalah, apalagi kalimatnya, kata-katanya. Karena gini deh, kalau kita menyampaikan materi pembahasan ketika kita presentasi sesuai dengan bahasa kita, maka seseorang itu akan cepat ngertinya. Kenapa? Karena kita akan menyampaikan dengan caranya kita, dengan bahasanya kita sendiri, dan dengan kalimat kita sendiri. Tapi kalau kita berusaha mempresentasikan dengan kalimat buku, jatuhnya malah kita terbata-bata, dan apa yang kita sampaikan kita juga nggak tahu maknanya. Ini dia bahayanya. Konsep presentasi adalah menjelaskan. Jadi kalau kita menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita mengerti, jatuhnya audiens pun tidak mengerti juga. Ya karena kita tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Tapi ketika kita mempresentasikan sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan bahasa kita, dan sesuai dengan kalimat kita, maka seorang juga akan mudah untuk mengerti. Audiens akan mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena apa yang kita salurkan adalah apa yang kita mengerti. Sampai sini paham nggak? Kak, kayaknya aku bingung deh kak sama yang kakak bilang. Kamu bingung ya? Nih aku sekali lagi ngatain, ketika mempresentasikan sesuatu, maka cobalah untuk menjelaskan, menyampaikan sesuai dengan pemahaman kamu sendiri, dan sesuai dengan bahasa kamu sendiri, sesuai dengan kalimat kamu sendiri. Kalau kamu ngerti apa yang kamu sampaikan, maka audiens pun akan mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi kalau kamu berusaha untuk mempresentasikan sesuai dengan makalah yang kamu buat, kalimatnya sama persis lagi, ini akan mengganggu dirimu sendiri sebenarnya, dan akan mempersulit dirimu sendiri, akan mengganggu semuanya. Bukan hanya ketika kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat dari mulut, tapi pikiran kita juga terganggu karena banyak kata-kata atau kalimat yang belum kita pahami sama sekali sebenarnya. Makanya coba untuk mempresentasikan dengan pemahaman kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri, dan dengan bahasa serta kalimat kamu sendiri. Sampai di sini paham? Buat kamu yang nanya mengenai hal ini, tuntaskah? Apakah kalimat yang diucapkan saat presentasi harus sama persis dengan makalah yang kita buat? Jawabannya adalah tidak harus. Terus ada yang bertanya nih, Kak, aku tidak punya pemahaman yang lebih tentang materi aku. Aku juga tidak mengerti sebenarnya dengan pembahasan materinya aku. Jadi aku mengikuti aja apa yang ada di makalah. Kayak gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Oke, gini deh, buat kita yang masih pemula banget belajar presentasi, atau baru mau mulai presentasi besok, kita tidak ada pemahaman tentang materinya kita. Oke, kita tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Jadi yang harus kita lakukan apa dong kak? Yang harus kita lakukan adalah mengikuti makalah. Tapi sebelum kamu mempresentasikan isi dari makalah kamu, coba dibaca terlebih dahulu dan dipahami deh pelan-pelan. Karena ketika kamu membaca aja, itu sebenarnya kamu bisa memahami. Tapi kalau kamu sering dan terus berulang-ulang membacanya, kalau sekali aja itu nggak bakal lengket di sini. Tapi ketika kamu berusaha untuk membacanya berulang-ulang dan terus-terusan, maka secara tidak langsung kalimat serta kata-kata tersebut akan nempel di sini. Dan nantinya ketika kita sudah membaca banyak berulang-ulang makalahnya kita, ada bahasa atau ada kata-kata, ada kalimat yang kita tidak mengerti maknanya, artinya, apa definisinya, kita akan mencari tahu hal itu. Ini apa sih artinya gitu. Karena kita sudah berulang-ulang membacanya, akhirnya kita penasaran. Nah, kalau kita penasaran, pasti kita cari dong, ya kan? Kalau kita penasaran sama sesuatu, pasti kita cari. Ini maknanya apa sih? Ini artinya apa sih? Ini definisinya apa sih gitu ya. Jadi cobalah untuk baca berulang-ulang. Walaupun kamu tidak mengerti apa yang kamu baca, walaupun kamu tidak paham
paham tentang apa yang kamu baca, cobalah baca berulang-ulang. Ini akan membantu kamu kok. Baca berulang-ulang. Berapa kali Kak? Sekali Kak nggak bisa, 2 kali juga nggak bisa Kak, 3 kali nggak bisa. Berulang-ulang, teruslah berulang-ulang. Kalau aku kasih jumlahnya, itu akan memberatkan dirimu takutnya. Cobalah, lakuin sendiri. Terserah kamu berapa kali, yang penting kamu baca berulang-ulang. Kamu baca terus-terusan sampai kamu paham dan apa yang kamu baca masuk kemari. Coba deh, sekali nggak bisa, 2 kali, 3 kali nggak bisa, 10 kali nggak bisa, baca lagi hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kamu akan suka dan terbiasa untuk membaca. Kak, tapi aku nggak suka baca. Percaya deh, segala sesuatu yang kita tidak suka, kalau kita lakuin secara terpaksa aja, tahan nih sampai 10 menit, maka kamu akhirnya akan terbiasa dan kamu akan suka. Lama-kelamaan lakuin hal ini secara berulang-ulang. Oke? Kita nggak suka sama sesuatu, tapi karena kita yakin sesuatu yang tidak suka itu akan merubah diri kita, kenapa enggak kita lakuin? Bener dong? Bener kan? Bener dong. Nah gitu ya, buat kamu nih yang sering sekali terkendala ketika akan presentasi, menyampaikan materi presentasinya, bingung. Nah sekarang udah tahu ya, udah tahu jawabannya dan udah tahu dong harus apa. Sampai sini paham? Pertanyaan yang terakhir adalah, Kak, aku bingung, apakah aku salah jika menjelaskan beruntun kayak membaca makalahnya? Ketika kita presentasi, menjelaskan bahan presentasi, sebenarnya itu harus beruntun lah. Nah, yang pertama, kita beruntun menjelaskan presentasi karena emang materi presentasi kita harus berurutan. Mulai dari apa definisinya, maknanya, contohnya, dan cara penanggulangannya. Kalau misalnya kita membahas mengenai narkoba misalnya, nah itu harus berurutan. Berurutan seperti apa? Yang pertama kita jelasin apa makna dari narkoba. Narkoba itu apa? Nah yang kedua jenis-jenisnya harus kita kasih tahu, harus kita kasih pengetahuan, harus kita kasih pemahaman jenis-jenisnya. Yang ketiga ciri-ciri orang yang memakai narkoba. Nah itu harus kita sampaikan. Nah yang keempat cara penanggulangannya ketika seseorang menggunakan narkoba. Lalu yang kelima adalah kesimpulan dari pembahasan pertama sampai terakhir. Nah misalnya apalagi yang beruntun tentang bencana alam, gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Nama-nama gunung atau contoh-contohnya gunung yang ada di Indonesia. Nah apa aja sih material-material yang ada di dalam gunung? Kenapa bisa disebut gunung? Lalu yang keempat, apa sih yang harus kita lakukan jika gunung tersebut meletus? Bagaimana cara penanganannya, cara mengatasinya? Dan yang kelima baru kesimpulan, dari pertama sampai akhir itu disimpulkan. Nah kalau misalnya konsep dari materi pembahasannya kita beruntun, harus kita jelasin secara beruntun. Oke, sampai sini paham ya? Tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan aku Kak. Oke, pertanyaan kamu, Kak aku bingung, apakah aku salah jika menjelaskan beruntun kayak membaca makalahnya? Yang namanya presentasi, kita menjelaskan ya Dik. Apalagi kalau misalnya kita presentasi tentang tutorial, maka harus berurutan, harus beruntun menjelaskannya, menyampaikan materinya. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, hingga akhirnya ke terakhir. Harus berurutan kalau konsepnya adalah tutorial. Nah untuk hal yang kedua, ketika kamu mempresentasikan sesuatu materinya tidak harus beruntun, gak apa-apa, tidak beruntun, gak masalah. Misalnya tentang presentasi apa nih? Presentasi tentang apa aja gitu deh ya, pokoknya tidak harus berurutan. Nah itu tidak masalah kok, tidak masalah. Tapi kalau emang materi presentasi kamu tentang tutorial misalnya, pembahasan presentasinya kamu di dalamnya ada tutorial, maka harus beruntun lah ya. Jangan sampai nggak beruntun, namanya aja tutor. Oke? Tapi kalau misalnya pembahasan kamu pembahasan hal yang biasa, hal yang random, gak apa-apa, gak beruntun, gak apa-apa, gak masalah kok. Kak, tapi pertanyaan aku tidak seperti itu Kak. Aku bingung apakah aku salah jika menjelaskan beruntun kayak membaca makalahnya. Atau mungkin pemahaman kamu yang aku tangkap seperti ini ya. Kamu menjelaskan, tapi kamu beruntun kayak seperti membaca makalah. Artinya adalah sesuai dengan makalahnya kamu. Gak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau memang kamu menjelaskan, bukan membaca. Kalau membaca, kamu bukan presentasi namanya. Kalau membaca ya kamu membaca untuk diri kamu sendiri aja. Misalnya nih kita mau presentasi di depan, kita bawa buku, atau ini makalah deh, anggap aja ini makalah. Kita mau presentasi, tapi kita baca makalahnya. Nah ini sebenarnya kamu tidak presentasi, tapi kamu membaca. Nah kalau kamu membaca, kamu gak usah harus berada di depan. Kamu copy aja makalah kelompok kamu beberapa rangkap, terus bagikan makalahnya dan suruh mereka membaca.
Tapi konsep presentasi tidak seperti itu, Dek. Konsep presentasi adalah di mana kamu menjelaskan, menyampaikan ide, pendapat, dan pemahaman serta pengetahuan kamu tentang apa yang kamu bahas. Kamu salurkan ke audiens kamu. Kamu simpelkan apa yang kamu baca tersebut kalau bisa. Tujuan dari presentasi adalah membuat audiens kamu mengerti dengan pembahasan kamu. Bagaimana cara kamu membuat mereka mengerti? Ya kamu coba mengerti materinya. Jelasin dengan bahasa kamu. Jangan dibaca. Kalau dibaca bukan presentasi namanya. Sampai sini paham? Paham ya? Gimana nih menurut kamu? Apakah penyampaian aku kurang pas? Atau Kak kayaknya nggak masuk deh Kak, aku bukan itu yang aku tanyain. Jadi gimana lagi dong yang kamu tanyain? Aku bingung apakah aku salah jika menjelaskan beruntun kayak membaca makalah. Oke, kamu tidak salah kalau kamu mempresentasikannya menjelaskan. Tapi akan salah dan akan jadi masalah jika kamu mempresentasikannya dengan menggunakan metode membaca. Karena konsep presentasi tidak seperti itu. Sampai sini paham? Kak, tapi aku pemula banget nih Kak, jadi aku baca dulu makalahnya Kak. Gimana dong Kak? Pertanyaannya kamu bagus sekali ya. Ada aja kadang pertanyaan kayak gitu ya. Buat kita yang masih pemula, nggak apa-apa dan nggak masalah. Dan nggak salah kok, nggak salah. Di SMP, SMA kita akan belajar bagaimana cara presentasi yang benar. Kita akan belajar bagaimana cara presentasi yang baik. Dan kita akan belajar bagaimana cara presentasi yang menarik perhatian atau yang asik. Ketika nanti kita duduk di SMA atau SMK di kelas 3 atau bahkan ke jenjang berikutnya, ke kuliah misalnya, maka kita akan dituntut untuk mempresentasikan sesuatu dengan baik dan dengan benar. Bukan lagi belajar. Belajarnya di mana? Belajarnya di SMP, di SMA. Jadi untuk pertama-tama kita yang pemula banget ketika kita mempresentasikan sesuatu, menerapkan yang namanya membaca makalah, gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Ingat, pertama-tama mungkin kita akan terpaku pada bacaan. Nih mata kita akan terpaku pada bacaan. Tidak bisa terpaku pada audiens. Pertama-tama nggak masalah. Tapi untuk presentasi selanjutnya harus diubah. Jangan lagi seperti ini. Yang biasanya kita presentasiin mulai dari awal sampai penutupan kita baca. Besoknya mulailah dilirik audiensnya pelan-pelan. Balik lagi ke bacaan. Dilirik lagi. Balik lagi, definisi dari narkoba adalah bla 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 bla. Pandang lagi audiensnya. Minggu selanjutnya kita pasti diberi tugas untuk presentasi lagi. Karena yang namanya kurikulum merdeka dan kurikulum 13 menerapkan yang namanya sistem presentasi ya. Proses belajarnya itu secara mandiri. Jadi ya kita harus bisa semandiri mungkin. Apalagi dalam presentasi. Pinter-pinter ya dek, harus pandai-pandai. Oke? Sampai sini paham? Gimana nih menurut kamu? Apakah jawabannya memuaskan atau kurang? Kalau kamu rasa jawaban aku kurang pas, kamu boleh komentar di bawah. Kira-kira seperti apa yang harus aku jawab? Yang pas, komentar aja di bawah nggak apa-apa. Atau kamu boleh sharing sama aku di DM Instagram aku, Jihan Isra. Kamu boleh bahas di sana, sharing di sana, curhat di sana, atau diskusi di sana. Oke? Kalau gitu kita tutup pembahasan mengenai presentasi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Thank you, see goodbye. Stay healthy, always positive. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, ke adik-adik kamu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di video selanjutnya. Bye-bye.